sesuatu, the downs judicial restraint, yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Menimbang bahawa berdasarkan beberapa uraian argumen tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon. Demikian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pendapat berbeda yang kedua dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menasbihkan makna baru atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion, sehingga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2003, 51 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi 55 2003, selanjutnya ditulis putusan Mahkamah Konstitusi 29 51 55 tahun 2023, saya menolak permohonan aku dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan aku. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo? Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 51, 55, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait.
ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Soehartoyo, Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoe, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, 6 Hakim Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Sementara itu, 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Bahwa dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua inkasu perkara 90 dan perkara 91 selanjutnya disebut 90 dan 91 2023, RPH dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29 5155 PUU 2023 telah memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara nomor 90. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023. Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa hakim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.